Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sekar Mufiadi Utami dengan NIM 205012411029. Kali ini saya akan membahas mengenai topik keempat, yaitu penguat dengan OP-AMP. OP-AMP sendiri itu operational amplifier. Nah, kali ini kita akan membahas dua rangkaian, di mana pada gambar pertama ini merupakan penguat OP-AMP non-inverting karena Vin masuk atau terhubung langsung dengan kutub positif. Sementara dengan gambar kedua kebalikannya. Kalau yang tadi kan ke kutub positif, nah kalau ini Vin-nya terhubung langsung ke kutub negatif, sehingga disebut dengan penguat OP-AMP inverting. Nah, untuk gambar IC tanpa atas seperti ini. Kemudian untuk petunjuk, yang pertama pastikan kaki-kaki IC terhubung dengan benar, karena dapat menyebabkan IC terbakar dan Anda diminta untuk menggantinya. Ini kalau praktek langsung ya. Untuk yang kedua, presentasi perbedaan hasil teori dan praktek sama dengan teori dikurangi praktek dibagi teori dikali 100%. Untuk pertanyaan, yang pertama, hitung AV teori baik untuk gambar 1 maupun gambar 2. Yang kedua, hitung AV praktek baik untuk gambar 1 maupun gambar kedua. Untuk yang ketiga, hitung persentase perbedaan antara AV teori dan AV praktek baik untuk gambar 1 maupun gambar 2. Yang keempat, jelaskan mengapa gelombang keluaran antara gambar 1 dan gambar 2 terjadi perbedaan fasa. Kemudian, langkah kerjanya seperti biasa, rangkailah gambar di atas, masukkan sinyal sinus 1 kHz 1 fpp dari AVG pada titik in, keluaran tidak boleh cacat atau terpotong. Ukur titik in dan titik out dengan menggunakan oskiloscope. Masukkan hasil pengukuran pada tabel di bawah ini. Seperti biasanya ya. Yang kedua, rangkailah gambar 2 di atas. Masukkan sinyal sinus 1 kHz 1 fpp dari AVG pada titik in. Keluaran tidak boleh cacat atau terpotong. Ukur titik in dan titik out dengan menggunakan oskiloscope. Masukkan hasil pengukuran pada tabel di bawah ini. Kemudian jawaban pertanyaan ditulis di sini. Nah, mungkin langsung saja kita ke aplikasinya ya, multisim. Nah, di sini saya udah buat dua rangkaian, yaitu penguat non-inverting dan inverting. Yang pertama kita bahas yaitu penguat OP-AMP non-inverting. Yang dibutuhkan apa saja? Ada Aligen Function Generator atau AVG, kemudian ini ground, ini resistor 12 kilo ohm, resistor 100 kilo ohm, FEE, FCC, kemudian elektrolit kapasitor 22 mikrofarad, terus resistor 10 kilo ohm sama elektrolit kapasitor 22 mikrofarad juga, resistor 22 kilo ohm sama Tectonic oscilloscope. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau non-inverting itu tuh VI-nya langsung terhubung ke kutub positif. Jadi dirangkai seperti ini, VIN supaya bisa terhubung langsung ke kutub positif. Oh ya, ini saya pakai OP-AMP yang tipe 741. Soalnya kalau yang lain saya belum begitu tahu, jadi saya pakainya yang 741 aja. Dirangkai seperti ini. Mungkin langsung saja kita ke rangkaian OP-AMP inverting. Nanti kita run bareng. Nah, kalau yang tadi kan VIN-nya langsung terhubung ke kutub positif. Sementara ini kita hubungkan atau kita sambung VIN-nya ke kutub negatif, sehingga elektrolit kapasitor yang berada posisinya di sini tadi kita pindah ke sini, sama ground yang di sini tadi kita hapus. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Seperti ini. Kalau kalian bingung, ini saya sudah buat perbandingannya. Nah, ini kan resistor langsung gini ya, ada ground. Sementara yang ini VIN masuk langsung ke kutub positif,
Nah, kalau ini tadi kan elektrolit kapasitornya dipindah ke atas ini, kemudian VI-nya masuk ke resistor, baru ke kutub negatif. Jadi perbedaannya di sini ya. Nah, mungkin langsung saja kitaran. Oh iya, jangan lupa ini diatur dulu frekuensinya 1 kHz sama amplitudenya 1 fpp. Udah, terus yang ini juga. Nah, 1 fpp sama 1 kHz. Nah, sudah. Kitaran saja langsung. Nah, ini masih belum jenuh. Kita atur supaya bisa dibaca. Kitaran kelemat. Nah, ini kitaran dulu. Kita ubah jadi 2 volt. Supaya mudah dibaca. C2 nya juga kita ubah jadi 2 aja ya. Ini kok nggak mau sama. Nah, terus temper diff-nya jangan lupa kita cari agar mudah dibaca. Sebentar. Nah, seperti ini. Kalau kalian pengen lebih mudah bacanya, kita klik measure. Nah, ini kan CH1. Kita pilih tipenya, frekuensinya berapa, 1 kHz misal. Terus ini periodenya berapa, 1 mili second gitu. Nah, untuk CH2 juga sama. Nah, kemudian kita lihat yang invertingnya juga kita atur supaya mudah dibacanya. Kita samain aja ya biar nanti ngitungnya mudah. Kita buat CH2 nya belum saya nyalain. Nah, kita atur temper diff-nya. Nah, kalau kayak gini kan mudah dibaca. Seperti tadi kalau kalian pengen mudah kayak cari frekuensi, periode, kita klik measure, terus kita ubah tipenya gitu. Kemudian kita bandingkan. Tadi kan di pertanyaan ada ini. Mengapa gelombang? Nah, ini perbedaannya tuh di mana kita cari. Kalau di yang non inverting ini kan gelombangnya kalau naik sama-sama naik, turun sama-sama turun. Sementara yang inverting gelombangnya itu kebalikan. Yang CH1 itu naik, yang CH2 turun. Sementara kalau CH1 turun, CH1 naik. Ini kebalikannya. Jadi perbandingannya di sini ya, gelombangnya ketika ini sama, kedua CH1 dan CH2 sama, sementara kalau yang ini kebalikannya. Nah, nanti dijawab di sini di pertanyaan. Kemudian kalau yang hitung nanti tinggal dimasukkan sama yang gambar gelombang digambar di sini. Digambar dengan 2 pulpen yang berbeda warna supaya bisa membedakannya dengan mudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.